warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekarang pertemuan ke-8 ya. Pertemuan ke-7 kemarin kita membahas tentang izalatun najasah. Kita bahas tentang ain najasah, ya kan, tata cara membersihkan najasah, pembagian najasah dan tata cara membersihkannya. Najasah itu ada 3, mughalladhah, mukhaffafah dan mutawassithah, ya kan. Mughalladhah cara membersihkannya dengan 7 kali siraman, salah satunya air yang dicampur dengan tanah. Itu kan ada 3 cara kemarin ya, ada 3 cara. Tergantung apakah ada wasaf atau jirimnya atau tidak ada wasaf atau jirimnya atau tidak ada kedua-duanya, bagaimana seperti itu. Kemudian kalau mukhaffafah tata caranya adalah birashil ma' ala matanajjasa dengan dipercikkan air, ya kan. Perbedaan percikan dengan mengalir adalah percikan ya tanpa ada mengalir di sana. Sedangkan mengalir ya mengalir air. Ada 3 tingkatan kemarin ya. Nama pertama ar-rash, yang kedua al-mukatharah, kemudian yang ketiga as-sayalan, ya. Kemudian cara membersihkan najis al-mutawassithah dirinci. Ada najis itu mutawassithah itu yang ainiyah. Ainiyah maksudnya adalah yang ada jirimnya, ada bendanya, ada ainnya, ya kan, atau wasafnya, laun, rih, ta'am, seperti itu. Kalau tidak ada dua ini disebut dengan hukmiyah. Kalau yang ainiyah itu mesti dihilangkan ainiyahnya dahulu, ya kan. Bagaimana kalau tersisa ta'amnya, ya kan, sudah dihilangkan, sulit, maka dimaafkan. Dia najis tapi dimaafkan. Nah, seperti itu. 20 kali kita basuh bahkan dengan sabun, seperti itu, ya kan, masih ada, maka itu ma'fu anhu, maka dimaafkan. Atau ada kalanya, ya kan, sulit menghilangkan laun atau rihnya, ya kan, sulit menghilangkan. Nah, maka dengan demikian, ya kan, kalau seandainya maka dimaafkan kalau dia sulit. Kalau tidak sulit maka tidak dimaafkan. Kalau ta'assar. Bagaimana kalau dua-duanya, laun dan rih, masih sisa laun dan rih, sudah kebersihkan tapi masih ada laun dan rihnya, ya kan. Kalau ta'adzur sulit sekali. Ta'adzur itu, ya kan, tidak bisa membersihkan kecuali dipotong. Nah, seperti itu. Maka dengan demikian, ya kan, tidak masalah. Tapi kalau tidak sulit, tidak ta'adzur, tidak, maka wajib dibersihkan. Pertemuan ke-8 sekarang kita bahas tentang al-istinja dan asbab tayamum nanti. Mudah-mudahan, ya kan, cukup waktu insyaallah. Pertama, al-istinja. Para ulama, ya kan, itu berbeda pendapat ya tentang memasukkan apakah istinja ini bahagian daripada izalatun najasah atau tidak. Istinja ini kan menghilangkan najis, ya kan, dari baul dan dari kubul dan dubur, seperti itu ya. Karena dia ini bahagian ya, min qabil, dia bukan izalatun najasah tapi min qabil izalatin najasah. Min qabil izalatin najasah, maka para ulama menyebutkannya setelah pembahasan tentang an-najasah. Ya. Kemudian kenapa diakhirkan bab istinja ini dari bab tentang wudu dan istinja didahulukan. Pembahasan wudu dahulu, kemudian bab izalatun najasah, baru setelah itu bab istinja. Ini memberikan isyarat bahwa tidak wajib kita mendahulukan istinja daripada wudu. Sehingga orang yang berwudu, orang istinja nih, buang air, lalu belum istinja dan berwudu, kemudian dia belum istinja, maka wudunya sah. Jadi tidak disyaratkan untuk sahnya wudu kita istinja terlebih dahulu. Tapi wajib istinja itu kalau kita mau, umpamanya mau sholat, wajib istinja, ya kan? Mau mengerjakan sesuatu yang tidak sah kalau ada najis, ya kan? Maka wajib istinja, seperti itu. Jadi boleh, ya kan, mengakhirkan istinja daripada wudu, ya. Tapi syaratnya juga adalah kalau seandainya di sana pakai pembatas kita membersihkannya, karena kita sedang berwudu, ya kan? Tapi kalau dalam keadaan pertama kita belum berwudu, maka boleh tanpa pembatas, ya kan? Tapi kalau kita sudah berwudu tapi belum istinja, nanti membersihkannya boleh tapi dengan bihail, dengan pembatas. Beliau mengatakan qala al-musannifu rahimahullahu taala
wa nafa'ana bihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-istinja'u lughatan al-qat'u. Istinja itu diambil dari kata an-nuju. Secara lughatan bermakna al-qat'u. Kenapa dinamakan al-qat'u? Al-qat'u itu kan memutus, menghilangkan. Karena orang yang beristinja itu menghilangkan penyakit dari perutnya, menghilangkan penyakit dari dalam dirinya. Seperti itu ya kan? Maka disebut dengan al-qat'u atau al-istinja. Juga di sebagian ibarat kitab seperti kitab At-Tanbih Lisyirazi, Imam Syirazi, Abu Ishaq Asy-Syirazi, beliau menggunakan bahasa babul istitabah. Kalau di sini al-istinja, beliau menggunakan babul al-istitabah. Berasal dari kata tib, bagus, baik, elok, gitu kan? Kenapa? Karena orang yang beristinja itu dengan beristinja dia tujuannya adalah untuk membuat dirinya lebih lega seperti itu kan, lebih baik seperti itu, supaya dengan keluarnya penyakit itu atau sesuatu yang keluar itu dia lebih lega, maka itu disebut dengan istitabah ya. Kemudian juga kadang-kadang dinamakan dengan istijmar karena diperbolehkan beristinja itu dengan menggunakan batu itu bahasa Arabnya jimar, itu kan batu yang kecil, al-hasa al-asghar, itu disebut dengan al-jimar. Maka istijmar maksudnya adalah beristinja ya. Beliau mengatakan wa syar'an, sedangkan definisinya secara syar'an adalah izalatul kharijin najisi al-mulawwithi minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Definisi istinja secara syar'an adalah menghilangkan al-kharij. Beliau tidak mengatakan baul dan ghaid, tapi al-kharij, sesuatu yang keluar. Tapi syaratnya sesuatu yang keluar ini mesti an-najis. Dia itu najis. Baik yang keluar itu baul, baik yang keluar itu ghaid, baik yang keluar itu darah. Sekalipun darah haid, wajib istinja. Darah nifas, wajib istinja. Darah madhi keluar, wajib istinja. Wadi keluar, wajib istinja. Syaratnya lagi adalah yang keluar yang najis itu al-mulawwith minal farji. Anil farji. Yang keluar itu mulawwith. Apa cocoknya kita menerjemahkan mulawwith ini? Al-mulawwith ini yang basah, yang becek seperti itu. Apa bahasa Indonesia yang bagusnya? Yang basah aja ya. Tapi paham ya makna mulawwith itu. Bukan basah seperti biasa. Maksudnya adalah al-mulawwith itu karena ada yang keluar nanti, ada yang ghair mulawwith, yang kering seperti itu. 10 hari dia tidak minum umpamanya. Lalu keluar sesuatu yang keluar kering sekali, tidak wajib itu istinja. Iya kan? Syaratnya wajib istinja. Di sini ada yang keluar itu mulawwith. Dia cair seperti itu atau basah. Iya kan? Tapi syaratnya adalah minal farji. Yang keluar itu mesti berasal dari faraj. Mesti berasal dari faraj. Dan menghilangkannya dari faraj dengan air atau hajar. Pertama kita katakan yang disebut dengan istinja itu adalah menghilangkan yang keluar, dan yang keluar itu adalah najis. Beda hal kalau yang keluar itu adalah sesuatu yang suci, maka tidak wajib istinja. Contoh yang keluar adalah ulat. Keluar ulat atau keluar cacing. Ya kan? Cacing ulat itu suci. Kalau dia keluar tidak wajib istinja tapi sunnah istinja. Contoh yang keluar adalah angin. Apa angin ini? Jurus itu kan, keluar angin itu tidak diwajibkan istinja, tidak disunnahkan istinja, bahkan makruh. Waqila yahrum, haram istinja. Ya kan, kalau yang keluar, kecuali kalau keluarnya itu dicampuri dengan basahan. Ya kan? Maka wajib istinja. Paham ya? Jadi keluar dengan kata an-najis adalah sesuatu yang suci. Kalau sesuatu yang suci tidak wajib istinja. Paham ya? Tapi disunnahkan. Kemudian al-mulawwith. Keluar dengan kata al-mulawwith adalah sesuatu yang kering keluarnya. Seperti yang tadi. Kan 10 hari, 10 malam tidak pernah minum air. Sehingga kalau keluar sesuatu dari belakangnya, keluar sesuatu yang kering sekali. Maka ini tidak wajib istinja bagi dia. Karena keluarnya tidak mulawwith, tapi kering. Al-ba'rul jaf. Ya kan, kotoran yang kering. Maka tidak wajib, tapi sunnah. Paham ya? Kemudian mesti syaratnya itu minal farji. Yang keluar, yang mulawith, yang basah itu keluar daripada faraj. Bagaimana keluarnya bukan daripada faraj? Ya kan?
Contohnya keluar di sini darah. Darah itu mulawith, ya kan? Dan dia adalah najis. Najis dan mulawith. Keluar dari umpamanya tergores kaki kita, ya kan? Apakah itu disebut dengan istinja ketika kita bersihkan? Itu tidak disebut dengan istinja. Kenapa? Karena keluarnya bukan dari faraj. Nah, jadi syarat sesuatu disebut istinja, keluarnya mesti dari faraj. Ya kan? Kalau keluar dari sini umpamanya darah, lalu kita bersihkan, ini bukan disebut istinja. Izalatun najasah yang biasa. Seperti itu. Paham ya? Jadi syarat yang dibersihkan mesti dari faraj. Anil farji. Menghilangkannya mesti dari faraj itu. Keluar dari faraj, membersihkan dari faraj. Ya kan? Beda hal kalau membersihkannya tidak dari faraj. Umpamanya, ya kan? Karena saking semangatnya, ya kan? Sesuatu yang keluar itu mengenai tangan umpamanya. Ya kan? Baul dan ghaid itu umpamanya mengenai tangan seseorang. Membersihkan najis yang keluar, najis yang mulawith keluar dari faraj, tapi tidak membersihkannya di faraj, maka itu bukan istinja. Paham ya? Tapi keluar tadi dari faraj dan mulawith, najis dia, tapi mengenai tangan umpamanya. Apakah kita membersihkannya dari faraj? Tidak. Maka perhal kita membersihkan itu tidak disebut dengan istinja. Nah, jadi kita ulangi. Syarat dari sebutan istinja itu adalah pertama menghilangkan sesuatu yang keluar itu adalah najis. Ya kan? Maka sesuatu yang najis tidak wajib istinja. Dan yang keluar itu mesti syaratnya al-mulawith, basah atau becek seperti itu. Kalau tidak basah atau tidak becek seperti kering, ya kan? Maka tidak wajib istinja. Dan mesti membersihkannya itu adalah yang keluar itu dari faraj. Kalau keluar dari perut, dari sini, dari yang lain, maka itu tidak disebut dengan istinja. Kita umpamanya di sini dibelah ini, operasi seperti itu ya kan? Apakah ketika membersihkan darah di sini disebut istinja? Tidak istinja, karena keluarnya bukan dari faraj. Anil farji, menghilangkannya itu mesti dari faraj. Keadaan kita membersihkan dari faraj tadi ketika dia berada di faraj. Tapi ketika dia berpindah tempat dari selain faraj, maka tidak disebut istinja membersihkannya. Pindah dia ke tangan ini, terbang ke tangan ini, atau melayang ke sini, maka melayang ke sini kita bersihkan, itu tidak disebut sebagai istinja. Paham ya definisinya? Menghilangkan yang keluar, yang najis, yang basah dari faraj, menghilangkannya dalam keadaan ketika dia di faraj, ya kan? Dan menghilangkannya adalah bima'in aw hajarin, dengan menggunakan air atau menggunakan hajar. Au di sini itu bermakna tanwi' atau faedahnya litanwi'. Artinya boleh menggunakan air dan juga boleh menggunakan hajar. Seperti itu ya, boleh menggunakan air, boleh menggunakan hajar. Oke. Kemudian tidak disebutkan oleh musannif di sini rukun daripada istinja. Rukun istinja itu ada 4. Pertama mustanjin, yaitu orang yang berstinja. Yang kedua mustanjam minhu, sesuatu yang keluar tersebut, yang kita beristinjakan, sesuatu yang keluar tersebut, ya kan? Kemudian wa mustanjan fihi, tempat kita beristinja itu kubul dan dubur. Kemudian keempat adalah mustanjan, tadi mustanjan fihi, kemudian mustanjan bihi, yaitu sesuatu yang kita gunakan beristinja, air atau hajar seperti ya. Kemudian hukum istinja ini wajib, kita katakan wajib, tapi wajibnya apakah alal faur atau alat tarakhi? Alat tarakhi. Wajibnya alat tarakhi wa yatadayyak, dan menjadi wajib alat tarakhi ini kan wajib muwassa. Wajib muwassa ini tidak wajib ketika itu dibersihkan, ya kan? Tapi menjadi wajib mudayyak, sempit wajibnya, artinya wajib ketika itu dikerjakan ketika umpamanya ingin salat, ya kan? Atau ketika dia mengenai sesuatu yang lain, mengenai tangan kita, mengenai pakaian kita, ya, maka wajib ketika itu bersegera membersihkannya, tidak alat tarakhi. Lalu ketika membersihkannya, setelah kita bersihkan, apakah wajib ketika itu ya meyakini dengan seyakin-yakinnya telah bersih tempat najis ini? Atau cukup dengan zon saja, persangka bahwa sudah bersih ketika kita istinja, persangka kita sudah bersih, maka cukup zon saja, ya, tidak wajib yakin sudah bersih. Jadi cukup zon saja dia telah bersih, ya kan, maka telah cukup. Apakah mesti mencium tangan gitu? Ya kan? Tidak, hadza min musawis asyaiton,
Tidak perlu dikerjakan, ya kan? Maka ketika istinja itu dianjurkan istirkha, ya kan? Istirkha itu agak mengendurkan supaya semua lapisan-lapisan atau lipatan-lipatan itu dibersihkan, ya kan? Ketika kita beristinja. Kemudian selanjutnya beliau berbicara tentang kaifiyat, tata cara beristinja, ya, tata cara beristinja. Nah, tata cara istinja ini ada 3. Ada tata cara fudula, tata cara terbaik. Yang kedua tata cara fadilah, baik itu. Kalau kita nilai yang tadi mumtaz lah yang pertama itu. Yang kedua jayyid jiddan. Yang ketiga jayyid, seperti itu. Jadi yang pertama namanya fudla, yang kedua fadilah, yang kemudian mafdulah. Yang fudla digunakan dua-duanya. Menggunakan hajar dahulu, kemudian baru menggunakan air. Kemudian yang kedua fadilah, yang jayyid jiddan tadi. Itu dengan air saja. Kemudian yang ketiga mafdulah, ya jayyid. Atau ya mafdulah, ya, atau makbulah, atau makbul itu. Yaitu menggunakan hajar saja. Artinya cukup menggunakan hajar saja, seperti itu. Paham ya 3 ini? Maka beliau katakan wal afdalu al istinja'u bil hajari thumma itsba'uhu bil ma'i. Dan yang paling afdal, ini adalah tata cara yang fudla. Di antara tata cara membersihkan beristinja adalah menggunakan hajar. Ya, menggunakan hajar. Nanti dalam pembahasan istijmar, istinja dengan menggunakan batu, hanya dengan batu itu kita syaratkan suci. Ya, kita hanya dengan tisu, hanya menggunakan tisu. Syaratnya nanti tisu itu mesti suci. Kalau hanya memang tisu tidak diiringi dengan air. Tapi dalam permasalahan pertama ini kan kita iringi dengan air, betul enggak? Maka tidak disyaratkan suci. Batu atau hajar yang kita gunakan ini, atau selain hajar, ya. Jadi hajar syar'i maksudnya, tidak hanya batu ya, tapi hajar syar'i. Hajar syar'i ini lebih umum dari menggunakan hajar tabi'i itu, seperti itu. Jadi hajar syar'i ini tidak mesti yang suci. Kenapa? Karena tujuannya hanya menghilangkan, supaya ini ilatnya. Coba perhatikan, supaya nanti ketika membersihkan dengan air, tangan kita tidak langsung bersentuhan, tidak mulamasah dengan najis tangan kita secara langsung. Atau minimal dia telah meringankan. Sehingga tangan kita tidak langsung banyak bersentuh dengan najis. Karena bersentuh banyak dengan najis itu kan hal yang tidak bagus. Betul tak? Nah, maka kalau menghilangkan pertama dengan hajar, baik syar'i maupun tidak syar'i, maka dalam permasalahan ini tidak disyaratkan syar'i. Tidak disyaratkan mesti suci. Boleh dengan suatu yang najis. Karena tujuannya hanya untuk menghilangkan. Menghilangkan ainnya ini, lalu nanti asarnya dihilangkan dengan air. Sehingga tangan kita tidak banyak bersentuhan dengan najis. Paham ya? Ilatnya di sini. Beda nanti dengan permasalahan yang mafdulah. Itu wajib suci batunya, hajarnya, ya kan? Tidak boleh yang najis. Mafhum? Paham Alvin? Belum? Okay. Jadi kan ada 3 tata cara. Fudla, mumtaz, fadilah, jayyid jiddan. Kemudian mafdulah, jayyid atau makbul, gitu kan? Dalam tata cara ini, kalau ini menggunakan hajar kemudian air. Kemudian di sini menggunakan air saja, yang ketika menggunakan hajar saja. Nah, nanti di pembahasan yang ketiga ini wajib hajar yang digunakan suci. Kenapa? Karena dia menggantikan posisi air. Ya enggak? Menggantikan posisi air sehingga dalam membersihkan najis sehingga wajib dia suci nanti. Tapi dalam permasalahan pertama yang kita katakan hajar kemudian air, ini tidak disyaratkan batu suci atau hajar suci. Ya. Kenapa? Karena tujuannya bukan membersihkan. Itu bukan tujuannya bukan membersihkan secara hakiki. Tapi tujuannya hanya untuk meringankan supaya tangan kita tidak langsung bersentuhan dengan najis itu. Maka untuk menghilangkan ainnya itu dipakailah hajar dahulu. Ya kan? Maka tidak disyaratkan suci, maka boleh yang najis pun tidak masalah. Ya kan? Yang najis pun. Karena yang najis juga mengangkatkan ainnya. Setelah hilang diangkatkan ain baru kita bersihkan dengan air. Paham ya? Kemudian yang kedua, yang tata cara yang kedua berarti yang fadilah. Beliau mengatakan wal thummal iktisaru 'alal ma'. Tata cara yang fadilah
yaitu hanya meringkas dengan menggunakan air, hanya menggunakan air saja. Ya kan? Tapi syaratnya adalah dhon juga kita bahwa dia telah bersih, ya kan? Yaitu kembalinya tempat tadi, tempat keluar itu seperti sedia kala. Kalau sedia kala tempat yang kita keluar itu kesat, ya menjadi kesat lagi. Kalau sedia kala tempat yang kita jadikan itu halus, licin, maka menjadi licin lagi. Jadi menjadikan dia serupa sedia kala, ya kan? Kalau belum menjadi serupa sedia kala, wajib dibersihkan lagi, wajib dibersihkan lagi. Paham ya? Kemudian selanjutnya yang ketiga, wa yajuzul iktisaru 'alal hajar. Dan boleh hanya menggunakan hajar saja. Nah, ini tata cara yang mafdulah. Tapi kata beliau, lakin bitis'ati syurutin. Nah, ini yang kita katakan tadi. Tapi wajib untuk menggunakan hajar yang ketiga ini, hanya hajar saja 9 syarat. Kalau tidak terpenuhi 9 syarat ini, maka tidak sah. Pahami? Artinya kalau tidak sah menggunakan hajar, berarti wajib menggunakan air. Paham ya makna tidak sah di sini? Ketika tidak sah atau tidak terlengkapi syarat 9 ini, ta'ayyan al-ma', kata para ulama, wajib menggunakan air. Mafhum? Beliau mengatakan alla yajifan najis. Syarat pertama adalah najis itu tidak kering. Najis itu tidak kering. Kalau seandainya dia itu baul, ya, dia itu buang air besar umpamanya. Buang air besar lama sekali. Lama jongkoknya sampai dia menjadi kering. Kalau dia sudah menjadi kering, ta'ayyan al-ma', wajib menggunakan air. Tidak boleh menggunakan hajar lagi. Kenapa yang dihilangkan kalau dia sudah kering? Maka menghilangkan hanya menggunakan air. Kecuali kalau seandainya setelah kering itu keluar yang baru lagi. Lalu dijadikan yang tempat yang lama itu basah lagi. Ya kan? Maka boleh menggunakan hajar. Paham tak? Ya kan? Jadi syaratnya yang pertama adalah mesti dia itu belum kering. Kalau sudah kering maka wajib menggunakan air. Atau dia telah kering tapi keluar sesuatu yang baru lagi, menempati tempat yang lama yang kering itu, kan menjadi basah lagi, maka boleh menggunakan hajar lagi. Paham? Yang pertama. Yang kedua adalah alla yantaqila, dia itu tidak berpindah. Jadi tempat pertama dia kali keluar itu tidak berpindah ke tempat yang lain. Karenanya kalau dia keluar dan berpindah dari tempat dia tetap pertama kali di sana, ya kan? Maka ini bermasalah. Ya kan? Maka ini bermasalah, artinya wajib menggunakan air. Kemudian yang ketiga, kecuali dalam hal memindahkan. Dalam kita menyapu itu, menggunakan tisu umpamanya. Ketika kita sapu kan pindah itu. Pasti dia pindah, ya kan? Pindah sedikit. Itu daruri. Tidak mungkin kita hindari. Ya kan? Maka itu tidak masalah perpindahan ketika kita mashun dengan menggunakan hajar tersebut. Tapi dia berpindah sendiri umpamanya. Terbang, tiup angin, begini-begini. Ya kan? Maka wajib menggunakan air. Paham? Syarat yang kedua yaitu dia tidak berpindah. Syarat yang ketiga, alla yatra alaihi akhar, bahwa tidak jatuh atau tidak najis yang keluar itu tidak datang sesuatu yang lain kepadanya. Ya, tidak datang sesuatu yang lain kepadanya. Kalau seandainya datang sesuatu yang lain kepada najis itu, ya kan? Baik sesuatu yang lain itu adalah sesuatu yang thori itu adalah najis. Contohnya datang darah, ya kan? Jadi kita goit umpamanya, buang air besar. Kemudian setelah buang air besar ternyata diiringi oleh darah. Nah, maka tidak boleh menggunakan hajar, wajib menggunakan air. Kenapa? Karena yatra alaihi. Karena ada sesuatu yang lain datang kepada sesuatu yang keluar itu, maka wajib menggunakan air. Atau yang keluar itu yang datang itu umpamanya adalah benda suci tapi dia basah. Benda suci tapi dia basah. Tanah umpamanya, karena kita buang air di tanah umpamanya, tanah tersebut terbang umpamanya ke tempat keluar itu dan mengenai sesuatu yang keluar itu mutanajis dia jadinya, kan? Maka kalau seandainya terbang sesuatu yang suci ke tempat yang keluar itu, maka tidak boleh menggunakan hajar, wajib menggunakan air. Ya kan? Beda halnya kalau yang mengenai itu umpamanya keringatnya. Ya.
keringat apa namanya? Itu kan tidak bisa dihindari. Umpamanya keringat daripada apa namanya belakangannya. Keringat umpamanya lalu mengenai sesuatu yang keluar tersebut. Lalu kan menjadi basah lagi. Maka tidak masalah. Artinya tetap boleh menggunakan hajar. Paham ya? Jadi syaratnya yang ke berapa ini? Yang ketiga adalah alla yatra alaihi, artinya alal kharij ini akhar. Sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu ada kalanya najis atau suci, tapi sucinya basah. Sucinya basah. Makanya kalau sesuatu yang datang itu adalah suci, tapi sucinya kering. Sucinya kering. Berarti salah penjelasan kita tadi. Tanah umpamanya. Kalau yang kering atau seandainya basah, tapi yang basah itu adalah dari keringat umpamanya, maka tidak masalah. Maka tidak apa-apa kita menggunakan air ini. Menggunakan hajar ini. Tapi kalau yang datang itu adalah najis atau sesuatu yang suci tapi dia itu basah. Iya kan? Apa umpamanya? Teh umpamanya. Kan sucinya nih. Tidak tahu kenapa tiba-tiba datang aja ke dia ke sana. Ya kan? Maka tidak boleh menggunakan hajar lagi, wajib menggunakan air. Tapi kalau yang datang itu adalah tanah kan kering dan dia tidak basah, maka tidak masalah, boleh juga menggunakan hajar. Atau dia basah tapi umpamanya keringat belakangannya, maka tidak masalah, tidak lam yadur, artinya tidak apa-apa, masih menggunakan hajar. Syarat keberapa lagi? Syarat keempat, alla yujawiz as-safhata, tidak, yang keluar ini tidak melewati safhah. Jadi dubur itu ada safhahnya. Ada apa safhah ini artinya? Halaman. Jadi safhah ini adalah ma yastatiru inda intibaq al-aliyaini ba'dhi ala ba'din. Jadi ketika tertutup, dulu pernah kita bahas, ada aliyah namanya. Teman-teman kalau duduk dua aliyah itu yang menopang. Pembahasan apa kemarin tuh kita bahas? Yang membatalkan duduk. Iya. Dua aliyah itu yang menopang kita duduk. Dirasakan, enggak usah diceritakan. Dua tulang itu, dua tulang itu disebut aliyai. Jadi aliyah itu satu tulang, dua tulangnya itu. Jadi dua tulang itu ketika dia tertutup, maka tertutup juga sofah itu. Ketika kita duduk, dia terbuka itu. Nah, seperti itu. Paham ya? Syaratnya adalah yang keluar ini tidak melampaui aliyah itu. Tidak melampaui sofah itu. Jadi kalau keluar, dan terbang juga dia melewati itu. Maka wajib menggunakan air. Paham ya? Wajib menggunakan air. Kan boleh jadi umpamanya kan, ini dars lama sekali Syekh ini. Ya kan? Atau dia kuliah kan, Zabandi wajib, dia rajin kali kuliah. Ya kan? Ketika kuliah umpamanya pindah dari madah 1, madah kedua sampai sudah zuhur. Ya kan? Padahal dia ini sedang menahan apa yang dia tahan. Menahan. Ya kan? Muhadarah pertama ditahan. Maksudnya menahan gitu. Menahan untuk melepaskan seperti itu kan. Lalu si Zabandi ini apa namanya? Sabar, kan? Muhadarah pertama sabar, muhadarah kedua, muhadarah ketiga, muhadarah keempat tidak sabar. Pura-pura permisi lari keluar. Tiba di luar apa yang terjadi? Bom, ya kan? Nah, bom itu tidak mungkin itu keluarnya hanya di tempat di situ. Pak, kena itu yang lain, maka itu tidak boleh menggunakan hajar. Ya kan, wajib menggunakan air. Paham ya? Karena dia melewati nanti itu sofhah. Paham? Nah, itu syarat berapa itu? Syarat keempat. Kemudian syarat selanjutnya adalah syarat kelima, ya. Bukan, belum sampai ya. Alla yujawiz as-safhata wal hasyafah. Itu kalau di belakang. Kalau si laki-laki yang dia buang air kecil, tidak melampaui hasyafah. Paham ya? Hasyafah muqaddamu dzakar atau ra'sus dzakar. Kalau dia melewati kepala itu, ya kan, pergi ke badan, ya kan, maka atau pergi ke tempat lain, maka wajib menggunakan air. Paham ya? Bagaimana kalau di perempuan? Jadi di perempuan, ya kan, kalau seandainya dia telah melewati ke tempat keluarnya anak, makhrajul walad, ya kan? Ya kan, kalau di perempuan itu kan ada dua lubang. Jadi kalau dia keluar dari atas kena mengenai ke bawah, lubang yang di bawah itu tempat keluarnya anak, ya kan, yang di atas tempat keluarnya baul, baul.
Kalau seandainya yang keluar dari atas mengenai tempat keluarnya anak ini, maka itu telah melewati suatu yang wajib dibasuh. Maka wajib ketika itu menggunakan air. Artinya syaratnya adalah tidak boleh yang di atas itu mengenai yang di bawah. Nah, itu yang pendeknya. Yang di atas tidak boleh mengenai yang di bawah. Kalau yang di atas keluar mengenai yang di bawah, maka wajib menggunakan air, tidak boleh menggunakan hajar. Paham ya? Nah, ini syaratnya fil kharij. Jadi syarat yang 9 tadi ada kalanya fil kharij dan ada kalanya fil mashi atau fil hajar, maaf. Kalau syaratnya fil kharij, suatu yang keluar, ini yang 4 ini. Yang pertama yaitu yang keluar itu syaratnya tidak boleh kering. Kalau kering maka wajib menggunakan air, kecuali kalau keluar sesuatu yang lain lagi, yang basah lagi. Yang kedua syaratnya adalah dia tidak berpindah, ya kan? Kalau dia berpindah dan tempat dia pertama semula berdiam diri di sana, maka wajib menggunakan air. Kecuali pindahnya dengan kita menyapu, karena itu daruri. Kemudian yang ketiga adalah tidak datang suatu yang lain kepadanya. Ada kalanya yang datang itu adalah basah atau tidak basah, atau najis atau tidak najis. Kalau yang datang itu adalah najis atau yang suci tapi dia itu basah, maka ini wajib menggunakan air, ya kan? Karena ini memberi mudarat. Atau yang datang itu adalah basah tapi berasal dari dirinya, seperti keringat, ya kan? Atau suatu yang kering, ya kan? Seperti tapi dia suci seperti tanah, maka tidak mengapa, tetap menggunakan al-hajar. Kemudian selanjutnya adalah tidak melewati sofah dan hasyafah, ya, bagi laki-laki dan perempuan, dan juga adalah makhraj al-baul daripada mar'ah, tidak melewati makhraj baul itu, yaitu tempat sampai kepada makhraj walad. Jadi makhraj baul tidak sampai kepada makhraj walad. Nah, ya. Kalau telah sampai ke makhraj walad pula dia, maka wajib menggunakan air. Paham ya? Ini syaratnya pada al-kharij. Kemudian syarat selanjutnya adalah yang kelima, itu syarat pada hajar. Sampai ke bawah itu syarat pada hajar. Jadi apa syaratnya pada hajar itu? Hajar yang kita gunakan itu, paham ya? Hajar yang kita gunakan untuk istinja itu apa syaratnya? Kalau tadi sesuatu yang keluar itu syaratnya 4 tadi, ya kan? Kemudian sekarang syarat hajar yang kita gunakan untuk menyapu itu apa syaratnya? Nah, yaitu ada 5 ini. Yang pertama yaitu ayyakuna bi thalathi masahatin, mesti dengan menggunakan 3 kali sapuan, 3 kali usapan. Apakah disyaratkan 3 menggunakan 3 batu? Tidak. Tapi disyaratkan 3 kali sapuan. Meskipun dengan 1 hajar tapi mempunyai 3 sisi. 1, 2, 3 mempunyai 3 sisi, maka tidak masalah, ya kan? Walaupun sebagian ulama mentakbirkan dengan bahasa, ya kan, bi thalathi ahjarin. Tetapi yang rajih adalah menggunakan thalathi masahat, 3 sapuan, sekalipun dengan menggunakan hajar wahid. Mafhum? Dan wajib mengumumi dengan setiap masah ini semua mahal, ya kan? Seandainya dengan hanya sekali sapu saja telah bersih, kan wajib kita katakan 3 kali sapuan. Faris, bagaimana kalau seandainya sekali sapu aja sudah bersih semuanya? Apakah tak wajib tambah 2, 3? Wajib tambah sapu 2, 3. Kenapa? Karena menggunakan bithalathi masahatin ta'abbudi. Kita katakan ya kita ikuti, ya kan? Sekalipun dengan yang pertama telah bersih, wajib tambah 2 dan 3. Seperti itu. Bagaimana tata cara menyapu yang bagus, gitu kan? Sebenarnya terserah, ya kan, pandai-pandai saja, ya kan? Rahasia saja, itu rahasia pribadi. Tapi kalau tata cara yang afdal adalah jadi yang hajar ini atau tisu atau sesuatu yang kita gunakan ini, ya kan, diletakkan pertama di muqaddam yang kanan, dengan cara idarah gitu. Apa idarah itu? Memutar. Jadi memutar sampai ke tempat pertama tadi. Jadi menyapunya bukan dari yang tempat najis itu. Anggaplah tempat yang najis, ini yang kanan. Jadi dari tempat yang suci, ini yang suci. Jadi menyapunya dari yang suci, sampai balik ke sana lagi. Yang tadi juga demikian, tapi begini. Kemudian yang ketiga disapu semuanya, selesai. Tapi wajib yang pertama tuh mengumumi semuanya. Ini tempat yang keluar, wajib semuanya. Wajib kena semua. 1, yang kedua kena 2, kemudian ketiga selesai. Paham ya? Itu cara rahasia aja tuh. Pandai-pandai saja lah itu ya. Kemudian syarat yang keberapa lagi? Syarat hajar yang kedua itu adalah, atau syarat yang keenam dari keseluruhannya adalah ayyan qayyal mahal,
Jadi mesti mahal yang menjadi tempat istinja ini, kubul atau dubur ini suci atau bersih, bersih. Dengan 3 kali sapuan. Seandainya Faris dengan 3 sapuan tidak bersih, bagaimana tata caranya? Tambah, bukan ulangi, tambah. Ditambah yang keempat. Belum bersih, tambah yang kelima. Kalau setelah bersih yang kelima, maka cukup. Tapi pada yang keenam bersihnya, maka disunahkan tambah yang ketujuh. Ketujuh, maka tidak masalah. Bersih yang ke-8, sunahkan tambah yang ke-9. Karena dianjurkan bilangan ganjil, bilangan witir. Paham ya? Jadi syaratnya adalah mesti telah bersih mahal tersebut. Kemudian syarat yang ke berapa? Yang ke-7 adalah ayyakunal mamsuhu bihi tahiran. Yang digunakan ini mesti suci dan tidak boleh najis atau mutanajis. Beda dengan yang pertama tadi. Paham ya? Nah, ini maksudnya. Kalau yang pertama tadi, yang cara fudla tadi, boleh menggunakan yang najis. Karena tujuan adalah apa tujuan tadi? Supaya tangan kita tidak langsung bersentuh dengan najis ini. Maka dengan menggunakan hajar pertama, sekalipun hajar itu adalah najis, ya kan? Maka meringankan tangan kita tidak langsung bersentuh dengan najis yang banyak. Ya, maka boleh dengan yang najis yang pertama. Tapi dalam fudullah ini tidak wajib hajar yang digunakan untuk disapu itu adalah hajar yang suci. Kalau yang mutanajis tidak cukup. Kalau yang najis apalagi? Kemudian yang selanjutnya adalah ayyakuna qali'an, qali'. Sifatnya qali' ini qali' ini. Tapi kalau ini tidak qali' ini licin ini. Syasa apa nih? Kaca ini aflas ini tidak licin ini. Tidak licin. Ini tidak qali' ini, tidak mengangkatkan, tidak sah dengan kaca ini. Tapi dengan ini mengangkatkan ini. Ini qali' namanya, kasar. Memiliki sifat bisa menanggalkan, mengangkat. Kalau ini memindahkan malah. Ya kan? Memindahkan dari satu sisi yang lain. Melebarkan. Mengkopi. Mantap lah bahasanya. Pasti katanya. Ayyakuna qali'an. Kemudian yang ke-9, alla yakuna muhtaraman kama marra. Dia tidak muhtaram. Pada pembahasan apa yang kita bahas tentang ghairu muhtaram ini? Pembahasan pertama, pembahasan tentang wasail toharoh. Wasail toharoh kita katakan syarat depan wahajar, ya kan? Syaratnya adalah ayyakuna tahiran qali'an ghairu muhtaram. Kan seperti itu dalam wasail toharoh. Yaitu qali', syaratnya mesti dia memiliki sifat qali'. Tahir mesti suci, kemudian dia tidak muhtaram. Ya. Tidak muhtaram maksudnya adalah boleh tidak istinja dengan menggunakan kertas ini? Kertas pelajaran haram hukumnya. Tidak boleh. Menggunakan Quran, hadis haram hukumnya. Ya kan? Menggunakan Injil, itu yang kita bahas kemarin. Menggunakan Injil dan Taurat. Bagaimana hukum istinja dengan menggunakan kitab Injil dan kitab Taurat? Kalau seandainya kita yakin kitab Injil Taurat telah diganti, telah dirubah, telah ditahrif, telah ditabdil, yakin, dan di sana tidak ada nama Allah, tidak ada nama Rasul, atau tidak ada nama yang ditakzimkan, maka boleh. Ya kan? Maka boleh. Tapi kalau seandainya, karena di sana hanya pengkafiran saja isinya, ya kan? Maka boleh, karena dia ghairu muhtaram. Tapi kalau ada nama Allah di sana, atau dia tidak ditahrif, maka haram hukumnya, karena itu muhtaram. Paham ya? Kemudian selanjutnya yang tidak disebutkan oleh musannif di sini adalah pembahasan tentang adab tentang buat hajat. Nah, ini penting juga. Adab tentang membuang hajat. Buang hajat. Buang hajat. Itu pentingnya teman yang amanah itu kayaknya. Jadi bukan buang hajat. Jadi buang hajat ini mempunyai adab. Kita sebutkan pertama, kalau mau masuk didulukan kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu kan kalau seandainya di tempat yang dijadikan WC umpamanya. Ada hammam. Dia masuk hammam, masuk tempat yang WC umpamanya. Kalau masuk di sini berarti di pintu kita pas masuk ruangan rahasia itu. Bukan masuk yang besarnya, tapi masuk ruang rahasia. Paham ya? Jadi ketika masuk ruang rahasia itu dudukan kaki kiri. Bagaimana kalau kita buang air di hutan umpamanya? Di pohon. Nanti di pohon berbuah tidak boleh gitu, makruh. Bagaimana kalau seandainya di hutan? Bagaimana tata cara
mendulukan kaki kirinya. Yaitu tempat yang kita mau melakukan apa namanya? Bisnis ini. Di tempat yang khusus kita melakukan itu umpamanya. Di sini, maka melangkahkan ke kiri di tempat kita mau mau melakukan bisnis itu. Maka dilakukan kaki kiri ke sana. Karena tempat itu dihukumi sebagai tempat membuang hajat. Paham ya? Karena yang dimaksud membuang hajat di sini adalah umum, baik di tempat yang disediakan atau tidak. Ya, berbeda dengan halnya masjid. Kalau di sini masuk ke kaki kiri, keluar ke kiri kanan. Kenapa? Karena masuk ke tempat yang buruk, keluar ke tempat yang baik. Beda dengan masjid. Masjid itu tempat paling baik di dunia, itu masjid. Maka masuk dengan menggunakan kaki yang paling afdol, itu kaki kanan. Keluar, karena masjid itu lebih baik. Di luar masjid itu tidak lebih baik. Tidak ada tempat di luar masjid lebih baik dari masjid. Maka menggunakan kaki kiri. Menunjukkan bahwa masjid ini lebih afdol dari yang lainnya. Kemudian yang kedua, menjauhi sesuatu yang ada nama Allah di sana. Punya cincin yang ada nama Muhammad umpamanya, nama muazzam, bukan hanya nama Allah saja, nama Allah, nama Rasulullah, nama malaikat, ya kan? Atau nama kita yang mustarak itu tahu, yang ada nama Allahnya, nama kita umpamanya Aziz, nama Allah Aziz, ada nama orang Aziz juga, Ahmad, mustarak antara nama kita dengan Rasulullah, ya kan? Maka hukumnya dihilangkan ini dulu. Jadi kalau ada cincin umpamanya ada Muhammad Rasulullah, kan ada tuh cincin, dihilangkan, maksudnya ditaruh di luar dulu. Atau ditaruh di kamar, keluar hilang pelan sih. Ya. Jadi dihilangkan nama yang mustarak. Tapi syaratnya adalah in qusida bi mu'azzam. Yang mustarak itu syaratnya ada mu'azzam. Contoh. Kita punya kertas, ya kan? Si Zabandi punya kertas. Jadi Zabandi, Aziz ini si Aziznya punya kertas. Jadi dia punya buat tulis entah tulis surat apa isi itu. Ya kan? Jadi surat ini ada dibuatnya namanya di bawah, katabahu Aziz. Nah gitu kan, katabahu Aziz. Kalau tujuannya hanya untuk nama dia di sana maka tidak masalah. Tapi kalau namanya dan nama yang ditakzimkan nama Rasulullah SAW, nama Ahmad gitu kan, maka haram. Aziz nama Allah, maka haram dia bawa. Tapi kalau hanya nama dia apa hormatnya nama orang? Tidak, maka tidak masalah dia bawa. Jadi syarat mustarak ini adalah in qusida bi at-ta'zim. Syaratnya ditakzimkan nama itu juga. Paham ya? Kemudian selanjutnya dianjurkan juga tidak berbicara ketika sesuatu itu keluar. Apalagi nyanyi. Ya. Tapi bukan ketika kita coba perhatikan. Jadi yang dimakruhkan itu adalah bukan ketika kita di dalam. Nah, ini tidak boleh menentukan merek di sini ya. Jadi maksudnya adalah ketika dia keluar. Jadi ketika sesuatu itu keluar. Kan keluar itu tidak terus menerus keluar ya. Di WC itu terus menerus keluar. Kalau terus menerus keluar seperti orang yang bocor umpamanya, maka makruh ketika itu. Ketika dia keluar. Tapi berhenti dia keluar. Paham ya? Tidak keluar dia, maka dianjurkan jangan bicara juga. Nah, itu kan. Baik itu zikir maupun selain zikir. Bagaimana kalau seandainya dia bersin? Syaratnya bersin kan menggunakan alhamdulillah. Maka dalam hati. Sama umpamanya orang berjima nanti, ya kan? Kalau berjima umpamanya bersin, dianjurkan dalam hati. Karena kita buka aurat dan seterusnya, ya kan? Dan diberi pahala itu. Ketika kita buang air besar, umpamanya kan, lalu bersin, baca hamdalah dalam hati, itu diberi pahala. Ya. Jadi seandainya kalau tidak dalam keadaan dia keluar. Kalau kadang-kadang keluar tadi dimakruhkan. Baik zikir maupun selain zikir. Zikir Al-Quran, hadis, atau selain itu. Kalau seandainya dalam keadaan dia tidak keluar tadi. Dalam keadaan dia sedang jeda gitu kan, istirahat. Wasai. Maka dalam keadaan tersebut dianjurkan tidak membaca Al-Quran atau hadis. Dianjurkan tidak. Al-Quran dan hadis. Atau kalau selain Al-Quran dan hadis maka tidak masalah, tidak makruh. Menyanyi dari dalam keadaan dia tidak keluar, nyanyi itu kan bukan Al-Quran dan hadis, kecuali kalau salawatan. Baru, ya kan, dianjurkan tidak membaca salawat seperti itu. Tapi kalau dalam keadaan dia tidak keluar, lalu mengucapkan sesuatu bukan bagian dari Al-Quran dan hadis, itu kan, tidak salawat, maka tidak masalah. Tidak makruh. Nah, seperti itu tidak makruh. Bahkan terkadang wajib bicara. Umpamanya kita buang air gitu kan, dan tampak orang buta.
mau masuk lubang gitu. Kalau tidak kita peringati, itu masuk lubang dan mati itu. Atau memberi mudarat. Atau kita lagi buang air gitu, tampak ular mendekati si Zabandi gitu kan. Bersorak lah, nggak masalah. Kan wajib ketika itu. Oh, Zabandi, ular belakang. Paham ya? Jadi ada kalanya wajib dan ada kalanya tidak wajib gitu. Sunnah. Ya, ada kalanya sunnah. Contoh. Sunnah itu adalah kalau terjadinya kita khawatir akan kehilangan sesuatu yang dianjurkan juga setelah itu. Contoh, kita lagi buang air, lalu datang orang ngetok pintu untuk meminta sumbangan. Minta sumbangan kan kita bersedekah itu. Bersedekah itu sunnah hukumnya. Kan apalagi kita, ya kan, kita mau bersedekah umpamanya. Tunggu sebentar. Gitu. Nah, maka sunnah itu supaya tidak luput dari kita kesunahan. Nah, maka sunnah. Mantap Faris. Adim, faqih. Ya kan? Kemudian dianjurkan juga ada menjauhkan diri dan menutup diri. Ya kan? Janganlah dekat-dekat orang, gitu kan? Menutupi diri. Kemudian selanjutnya adalah tidak membuang hajatnya di air yang tergenang, gitu kan? Selama air itu tidak banyak. Maksudnya adalah kalau di air miliknya dia sendiri. Jadi kalau di air milik dia sendiri artinya milkun mubahun, maka di sini makruh hukumnya. Tapi kalau air orang lain haram hukumnya. Ya, kemudian dimakruhkan juga berbicara membuang hajat itu di tempat orang berbicara. Ghair mamluk li ahadin, yang tidak milik seorang. Umpamanya di jalan kan ada tempat-tempat berkumpul orang-orang umpamanya. Ya kan, maka makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya. Coba perhatikan. Ada kalanya tempat yang dijadikan orang tempat berbicara tersebut adalah apa namanya? Adakan apa namanya? Dirinci ya. Jadi kalau seandainya tempat yang dia buang air tersebut adalah digunakan di musim dingin, kan ada kadang musim dingin. Kalau musim dingin berarti tempat matahari. Kalau musim panas berarti tempat teduhan. Itu kan biasanya orang berteduh di sana. Kan akan tersakiti oleh apa namanya? Oleh aroma sesuatu ini. Maka itu menyakiti. Jadi haramnya itu adalah karena menyakiti. Dan itu jorok juga lah, jijik gitu orang kan seperti itu. Seandainya kalau dia buang air di jalan kan makruh hukumnya. Atau di sana di tempat duduk itu, apakah wajib ditutup atau tidak? Jangan ditutup. Karena kalau tutup nanti keinjak sama orang, jatuh orang itu. Atau keinjak di bawah orang gitu. Maka kalau seandainya terinjak sama orang, kita tutup ini. Buang air, coba perhatikan, kita buang air, kita tutup, terinjak sama orang, jatuh orang, sakit badan orang, dan berobat gitu. Kita yang membayar obatnya itu. Kenapa? Karena kita sia-sia di sana, ya kan? Seharusnya kalau memang buang air di sana, jangan ditutup, biarkan. Supaya dihindari orang. Paham ya? Dihindari. Apalagi tempat itu tempat digunakan maksiat. Tempat yang digunakan maksiat, maka dianjurkan kita untuk buang air di sana. Seandainya kalau buang air kita di sana, menjadikan orang menghindar dari tempat itu. Tempat itu digunakan untuk gibah, untuk namimah, atau tempat apa namanya, tempat akad ini apa namanya? Tempat akad apa namanya? Judi, tempat akad ini, tempat akad narkoba gitu kan. Buang air di sana supaya orang tidak melakukan maksiat lagi. Gitu ya. Kalau suaranya keluarnya dari HP, kita BAB sambil main HP itu apa tuh? Ya enggak makruh. Ya tapi kan menyanyiakan waktu itu. Tapi sambil dengerin brotal. TikTok. Bercanda tuh. Masya Allah ya. Lagi buang air dengerin brotal. Ya kalau bisa dihindari hal-hal yang sia-sia seperti itu. Apalagi main HP lama di WC seperti itu kan, dihindari. Walaupun tidak makruh, tidak haram, tapi menghindari ya, membuang-buang waktu. Ya kan? Merokok itu dihindari juga. Walaupun kita katakan tidak haram, tidak makruh ya kan, tapi dihindari hal-hal yang sia-sia seperti itu. Kemudian dimakruhkan juga di bawah pohon yang berbuah. Jadi masuk tahta musmir ini, di bawah pohon berbuah ini adalah bukan pohon yang memang dalam keadaan berbuah, tapi pohon yang min sya'nihi ayusmir. Jadi pohon itu bisa berbuah.
atau biasa berbuah. Ya kan? Karena kadang-kadang kita buang air di sana dan belum ada buahnya. Ketika buang air, ketika berbuah masih ada sisa-sisanya di sana. Tentu orang jijik mengambil seperti itu kan. Nah, ini ya, tidak boleh mengganggu ini. Ya. Atau selain pohon yang berbuah, ada pohon itu umpamanya yang buahnya itu gunakan untuk makan atau selain untuk makan. Seperti apa umpamanya? Yang digunakan untuk makan. Nangka, apapun yang tidak digunakan, nangka dimakan. Yang digunakan, tapi digunakan umpamanya daunnya digunakan, atau ada sesuatu yang digunakan di sana bukan untuk makan, kapas umpamanya apapun, ya kan? Jadi masuk musmironi umum, sesuatu yang digunakan penghasil yang ada di atas pohon tersebut, yang mana tempatnya itu jatuh ke bawah seperti itu, paham ya? Maka itu dihindari. Kemudian selanjutnya tidak menghadap kiblat. Ya, tidak menghadap kiblat. Tadi adalah yang dianjurkan. Sekarang tidak menghadap kiblat. Nah, ini ada hukumnya. Ada kalanya makruh, ada kalanya haram, ada kalanya tidak haram dan tidak makruh. Coba perhatikan. Ada kalanya kita buang air itu di tempat yang memang dikhususkan untuk buang air. Ya, seperti di WC. Maka tidak dianjurkan di sana, ya kan? Tidak makruh di sana atau tidak haram, tidak makruh dan tidak haram menghadap atau membelakangi kiblat di WC. Karena tempat yang khusus untuk buang air. Tapi kalau bisa jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Yang kedua, di tempat yang mana tempat itu tidak disediakan untuk membuang hajat. Contohnya kita di padang pasir. Ya kan? Dan ada dua kondisi. Ada kalanya tertutup atau tidak tertutup. Ada kalanya tertutup yang muktabar atau yang tertutup yang tidak muktabar. Ya. Saya mau pakai penulis di belakang. Mana? Enggak ada. Berdiri nan. Berdiri vertikal. Oke. Hapus. Iya. Yang apa itu? Jadi ada kalanya dia buang air tersebut di tempat yang dikhususkan. Coba perhatikan teman-teman. Ada kalanya jadi qada'ul hajah. Atau terlalu rendah. Mana anunya? Ya. Ini tentang hukum istiqbalul qiblah wa istidbaruha fi qada'il hajah. Ada dua keadaan. Keadaan pertama, kita buang hajat di al-makan al-mukhassis. Tempat yang khusus digunakan untuk buang hajat. Ya kan? Seperti di WC. Tempat yang khusus digunakan untuk buang hajat. Maka kita katakan tadi, tidak dihukumi haram dan tidak makruh ya. Tidak dihukum haram dan tidak dihukum makruh. La yahrum wa la yukrah. La yahrum wa la yukrah. Tidak haram dan tidak makruh. Tapi dianjurkan tidak menghadap. Dianjurkan wal afdal ayajtarima dzalik. Wal afdal ayajtaniba dzalika. Dan ada kalanya buang air itu fil makan ghair mukhassas. Fi ghair makan al mukhassas.
Ada kalanya di sana ada sitrah mu'tabarah. Ada kalanya la tujad sitrah mu'tabarah, sutrah mu'tabarah. Ini hukumnya ya makruh. Ini hukumnya haram. Coba perhatikan teman-teman. Jadi kita tuh buang air itu ada dua keadaan. Ada kalanya keadaan kita itu di tempat yang dikhususkan untuk buang air, di WC umpamanya kan. Maka hukumnya la yukrah wa la yuhram. Tidak dimakruhkan dan tidak diharamkan untuk menghadap dan membelakangi kiblat. Tapi dianjurkan tidak memperbuat demikian atau menjauhi demikian ya. Yaitu menjauhi menghadap dan membelakangi kiblat. Paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua ada kalanya kita buang air tersebut di tempat yang tidak khusus untuk buang air. Di hutan atau di padang pasir seperti itu. Maka ada dua keadaan. Ada kalanya umpamanya kita memakai tempat memakai sutroh, memakai satir ya, memakai penutup. Penutup itu di depan dan di belakang saja. Ya di arah dan di belakang saja. Ini kiblat umpamanya, ini belakang kiblat. Ya di arah itu, dua arah itu saja. Sutroh mu'tabaroh. Kenapa kita kaitkan dengan sutroh mu'tabaroh? Karena ada sutroh itu ghairu mu'tabaroh. Sutroh mu'tabaroh itu adalah, coba perhatikan. Sutroh mu'tabaroh itu mesti panjangnya itu adalah 2/3 zira'. 2/3 zira'. 1 zira' itu adalah dua ini. 2 jengkal. Ini zira' ini namanya. Nah, ini sampai sini 1 zira'. Ini sampai sini 1 zira' namanya. 2 jengkal. 2 jengkal. Ini 1 zira'. Sutroh mu'tabaroh ini tingginya adalah 2/3 zira'. 2/3 zira'. Dan jauh seseorang, itu yang pertama, sutroh mu'tabaroh. Kalau seandainya ada 2 sutroh mu'tabaroh, bagaimana hukumnya dia menghadap dan membelakangi kiblat di sana? Yukrah, makruh hukumnya. Makruh kalau ada sutroh mu'tabaroh. Kalau tidak ada sutroh mu'tabaroh, ada sutroh umpamanya tapi tidak sampai 2/3 zira', atau tidak ada sama sekali sutrohnya, maka haram hukumnya dia menghadap dan membelakangi kiblat karena hadis larangan Rasulullah SAW. Paham ya? Dan dianjurkan di dalam sutroh itu dia, ya kan, jauh antara jarak di antara dengan sutroh itu, ini sutroh umpamanya, jarak dia dengan sutroh itu salah satu azra, 3 zira'. Berarti 6 jengkal, 6 kali jengkal. Dianjurkan dia untuk antara dia dengan sutroh itu adalah 6 jengkal atau 3 kali zira', 3 zira' seperti itu. Tapi tinggi zira' itu dianjurkan atau yang mu'tabar adalah 2/3 zira'. Paham ya? Kita ulangi. Ada kalanya kita menghadap buang air itu tidak di tempat yang khusus untuk buang hajat, ada kalanya tidak. Kalau di tempat yang khusus buang hajat maka tidak makruh, la yukrah wa la yahrum, tidak haram dan tidak makruh. Tapi kalau bisa dijauhkan demikian. Ada kalanya membuang hajat tersebut di tempat yang bukan khusus untuk buang hajat, di tempat luar umpamanya seperti itu kan, di jalanan, maksudnya di padang pasir seperti itu ya kan. Maka ada kalanya memakai sutroh yang mu'tabarah atau tidak memakai sutroh mu'tabarah. Kalau memakai sutroh mu'tabarah, apa yang sutroh mu'tabarah? Yang tingginya adalah 2/3 zira'. Perhatikan, 2/3, tinggi 2/3. Tapi kalau jarak antara kita baru 3 zira'. Ya kan? Nah, ini sulusai zira', ini salah satu azra'. Kalau tinggi yang mu'tabarah hanya 2/3. Kalau lebih, itu lebih afdal, ya kan? Tapi yang mu'tabarah, yang cukup dijadikan itu 2/3. Paham ya? 2/3. Kalau ada itu, bagaimana hukumnya menghadap dan membelakangi kiblat? Makruh. Ya, kalau tidak ada itu, kalau ada tapi tidak mu'tabarah maka hukumnya haram. Paham ya? Karena Rasulullah mengatakan jangan menghadap mata dan membelakanginya. Oke. Kemudian selanjutnya, kok sampai ke situ ya? Untuk adab buang hajat ya. Kemudian selanjutnya adalah baca doa. Ya, dianjurkan baca doa masuk ke dalam Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita keluar ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani, yang telah menghilangkan adza, semua penyakit, semua yang akan membuat sakit, wa 'afani, memberikan kesembuhan kepadaku. Ya, istinja dia makruh, disunnahkan menggunakan tangan kiri.
Tapi dimakruhkan menggunakan kanan. Itu kalau dia punya dua tangan. Tapi kalau punya satu tangan, ya tidak ada makruhnya kan. Kemudian dianjurkan juga beristinja itu ketika istinja menggunakan air umpamanya, ya kan, hanya menggunakan yang wusto saja seperti itu. Ya, tangan kiri yang wusto, ya kan, yang wusto. Kemudian dianjurkan juga mendahulukan air. Kalau orang istinja di kubul, ada kalanya istinja kubul dan dubur, dan dia menggunakan dua-dua umpamanya hajar dengan air, dan sekarang dia hanya menggunakan air. Jadi mana yang didahulukan? Ya, ketika dia beristinja dengan air, apakah dia mendahulukan depan atau belakang seperti itu? Jadi dianjurkan dia mendahulukan air kalau dia beristinja di kubul. Ya, kalau dia menggunakan air, maka dianjurkan menggunakan kubul. Kenapa? Coba. Karena ketika dia beristinja menggunakan air, kalau didulukan di belakang, nanti kalau memegang depan itu terkena najis yang di depan, itu kan? Maka dianjurkan yang kubul dulu, baru dubur. Dan kalau kubul dulu, kan tidak ada sesuatu yang akan memindahkan nanti, seperti itu kan? Setelah dibersihkan, baru yang ke belakang. Jadi yang depan dulu, baru yang depan, belakang. Tapi kalau dia menggunakan hajar, belakang dulu. Nah, kalau dia menggunakan, kenapa? Karena bahasanya adalah dia cepat kering nanti. Ya, kalau kita gunakan di belakang dulu tentu cepat kering dia. Nah, setelah kita istinja yang depan, ini udah kering. Nah, jadi sehingga lebih praktis seperti itu ya. Jadi ada praktisnya. Kalau menggunakan air didahulukan yang di depan. Kenapa? Karena kalau di belakang nanti pindah pula najisnya ke depan. Kalau menggunakan hajar maka dianjurkan, sunnahkan mendahulukan belakang. Kenapa? Karena kalau belakang cepat kering, gitu kan? Nah, baru yang depan. Paham ya, cepat kering? Kemudian dianjurkan juga istinja dulu baru berwudu, dan tidak wajib, ya, tidak wajib. Kemudian dianjurkan adalah ketika istinja itu tanah itu mendaham. Tapi mendahamnya dari dalam perut. Bukan mendaham ada perempuan, bukan itu. Tapi mendaham dari dalam perut. Mendaham memang dari dalam perut. Ada mendaham itu dari dalam perut, paham ya? Dalam perut. Coba perhatikan. Jadi tarikannya itu dari dalam, bukan tarikan dari sini. Tarikan dari dalam. Tarikannya dari perut. Sehingga dia tugas mendaham ini adalah untuk mendorong sesuatu yang ada tuh keluar. Kemudian setelah itu kalau seandainya masih belum keluar bagi laki-laki itu kan ya ditarik seperti itu, ya kan? Ya dari teman-teman ini tempat keluarnya kubul, ini dubur. Jadi setelah dubur itu selang untuk sampai ke kubul. Nah, jadi diusapnya dari atas, dari bawah itu sampai ujungnya. Nah, seperti itu. Nah, dianjurkan seperti itu supaya hilang semua muanya. Ya, seperti itu kan. Dan dianjurkan ketika berdiri itu duduknya itu adalah duduk begini duduknya. Kalau buang hajat itu, kalau buang air kecil. Jadi kaki kiri itu berada di aliyah yang kiri, ya, kaki kanan itu agak seperti ini. Nah, begini. Atau begini. Ya. Duduk apa namanya? Atau menjongkok apa namanya? Ya, menjongkok istinja. Kita buat aja namanya. Itu menjongkok istinja. Dianjurkan demikian. Ya. Nah, kemudian dianjurkan istinja tidak di tempat dia mengeluarkan sesuatu itu, karena takut nanti kena percikan ya ke dia seperti itu. Kemudian dianjurkan tidak baul dalam keadaan berdiri, ya. Dan dianjurkan ya tidak menghadap matahari dan qamar, tidak menghadap matahari dan qamar. Matahari dan qamar. Tapi kalau kiblat haram tadi. Kalau kita menghadap matahari dan qamar makruh hukumnya, karena dua itu muazzaman ya, ditazimkan. Ya kan? Kemudian kalau kita masuk ukhala dianjurkan untuk memakai sesuatu di kepala kita. Tidak dianjurkan membuka kepala gitu. Pakai peci atau pakai apa gitu kan? Atau sesuatu yang ada di kepala apapun. Taruh daun seperti itu. Ya kan?
Dan dianjurkan tidak dianjurkan memakai alas kaki seperti itu ya, dan tidak ya'bath, tidak ini yang dikatakan Syekh Mustafa, tidak bermain-main di dalam. Makruh hukumnya juga. Lama-lama pula main PUBG pula dalam. Ya kan? Dan makruh hukumnya dia melihat sesuatu yang keluar itu. Ya kan? Kecuali kalau kemaslahatan. Makruh hukumnya melihat sesuatu yang keluar itu kecuali karena kemaslahatan. Contoh, melihat batu di setinja ini, apakah dia qali atau tidak gitu kan? Boleh. Ya. Habis. Udah berapa? Udah sejam ya? Cukup di sini atau asal tayamum? Hah? Kita lanjut soal tayamum sedikit ini. Atau gimana? Akhwat gimana? Udah di sini. Ya pertanyaan aja dulu. Tambah. Sepakatan teman-teman. Enggak, kita bukan tayamum, asbab tayamum saja. Faqdun wa khafun hajatun idalal maradun syukku jabiratun wa jurahu. Sampai situ cuman. Sampai jirahu. Kalau Bika udah ketawa berarti udah nggak baik-baik saja. Senyumnya nggak ikhlas. Soalnya ini kita kan bertanya ke Bika tadi. Kalau si Bika ini kena apa namanya? Kena perban di sini. Gimana caranya bertayamum dan wudu? Ini itu pertanyaan tadi. Tapi itu belum terjawab ya. Ya. Berarti gimana? Makanya hadir pertemuan selanjutnya. Bertemu besok aja ya. Gimana Faris? Ya kalau lanjut nih. Lanjut aja sebentar. Ya, lanjut aja sebentar. Sebentar insyaallah. 30 menit. Habis kuota. Semangat, bentar insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayamum. Yuk, bismillah yuk. Ya. Jadi yang tadi wudu, mandi, menghilangkan najis itu toharah ma'iyah. Sekarang masuk ke dalam toharah turabiyah. Nah, pembahasan di sini ada 7 nanti tentang ta'rif, sebabnya, syaratnya, fardunya, rukun-rukunnya, maksudnya sunat-sunatnya, makruhnya, dan membatalkan. Pertama ta'rifnya secara lugat adalah al-qasdu. At-tayammumu lughatan al-qasdu. Jadi kalau kita katakan tayammam tu fulanan, artinya qasadtuhu. Aku menyengaja sefulan seperti itu. Ingin menumpai sefulan. Syar'an adalah wa syar'an isalut turabi ilal wajhi wal yadaini bi niyatin makhsusatin. Menyampaikan tanah, ya kan? Tanah ini mesti tanah yang suci, yang tidak ada campuran. Nanti akan ada disebutkan syaratnya. Ya kan? Ke muka dan telapak tangan dan niat yang tertentu. Hanya ini yang disebut dengan apa namanya? Niat. Ya, hanya ini disebut dengan tayamum seperti itu. Jadi dalam tayamum ini disyaratkan isol. Coba perhatikan teman-teman. Takbir yang digunakan oleh musannif isolun. Isolun itu fi'lul fa'il, bukan wusulun. Isolun, menyampaikan. Berarti wajib fi'lul fa'il di sini. Apakah sah umpamanya banyak tanah umpamanya berterbangan gitu kan, pasir berterbangan, tanah gitu, lalu kita ginikan. Lalu tayamum kita niat seperti ini. Kena tangan dan muka. Seperti dengan kemarin, atau masuk kita ke dalam pasir gitu kan. Kalau kemarin kan mandi kan cukup ada kolam colam kita kan, cukup berwudu. Langsung kita ke atas walaupun sebentar. Cukup sah wudu kita, sah tertib kita, tertib secara hukmi. Kalau di sini tidak cukup. Wajib kesengajaan di sini, wajib qasad di sini. Ya kan? Wajib niat di sini. Ya kan? Wajib qasad dan naqal di sini. Walaupun ada khilaf nanti. Kemudian selanjutnya adalah wajib tertib di sini. Wajah dan telapak tangan, tidak boleh wajah dan telapak tangan. Kemudian biniyatin makhsusatin. Jadi teman-teman, nanti ada syaratnya, ya kan? Apakah boleh kita tuh berniat nanti untuk mengangkatkan hadas, tayamum untuk mengangkatkan hadas? Enggak, karena tayamum ini bukan mengangkatkan hadas. Tayamum ini hanya memperbolehkan sholat, memperbolehkan membaca Quran, memperbolehkan masuk masjid, memperbolehkan tawaf gitu. Jadi dia gunanya bukan yarfa'ul hadas, tapi memperbolehkan. Ya, maka berwudu tayamum niatnya adalah istibahah. Tayamum untuk istibahah sholat, istibahah mushaf dan seterusnya. Paham ya? Kemudian apapun hadas kita, hadas besar, apakah wajib tanah digianikan semua ke badan kita? Enggak, hanya kepada muka dan telapak tangan saja. Walaupun hadas kecil, hadas besar, tayamum hanya 2 ini saja. Perhatikan ya. Apapun, penyakit apapun, kalau tayamumnya hanya 2 ini, muka dan telapak tangan.
Jangan buat-buat pula, gelimang-gelimang pula semua badan sama tanah. Kemudian asbab tayamum, sebab-sebab tayamum ini. Ya, sebab-sebab tayamum ini adalah, sebab ini secara lughatan maknanya adalah suatu yang menyampaikan kita kepada yang lainnya. Ini kitab ini memahami kita kepada ilmu, ya kan? Maka kitab ini disebut dengan sabab. HP ini menyampaikan kita melepon umpamanya, maka HP ini sabab. Itu secara lughatan. Secara syar'an sabab itu adalah ma yalzamu min wujudi wal wujud wa min adami al adam li dzatihi. Ketika dia ada perbuatan atau ada hukum. Ketika tidak ada hukum. Contoh, ketika teman-teman tapi adanya itu atau tidak adanya li dzatihi. Sebab apa namanya? Wajibnya sholat zuhur apa? Adanya zawal. Zawalu syamsi. Ketika zawalu syamsi, adanya zawalu syamsi itu menjadi sebab adanya wajib sholat zuhur. Tapi ketika belum adanya zawal syamsi, maka belum adanya sholat zuhur. Lidzati, zatnya sendiri. Dan ada kalanya li ghairihi, li aridihi yang lain, maka tidak ada tidak masalah. Umpamanya, zawal syamsi telah ada, tapi seorang tersebut haid, maka tidak wajib sholat. Nah gitu kan. Berarti bukan lidzatihi, li aridihi. Maka kait dalam definisi ini penting, lidzatihi. Jadi hukum itu ada dan tidak ada karena zatnya itu. Ada zawal, maka ada hukum. Tidak ada zawal, tidak ada hukum. Zatnya seperti itu. Walaupun aritnya berbeda. Paham ya? Beliau mengatakan asbabut tayammumi sab'atun. Sebab tayammum ini ada 7. Ini khilafiyah sebetulnya. Ada yang mengatakan seperti dalam Minhaj, ya kan, Minhaj Imam Nawawi, Minhajut Talibin, dalam Umdatus Salih itu dikatakan 3. Dalam kitab Matan Abi Syuja ada 5. Di sini dikatakan 7. Ya kan, ada 7. Tapi khilaf ini hanya khilaf lafzi. Ini yang 7 ini disebutkan dalam kitab Rawdah dan selain Rawdah. Khilaf hanya khilaf lafzi. Paham ya khilaf lafzi? Khilaf yang tidak berpengaruh kepada makna. Itu khilaf lafzi. Karenanya khilaf lafzi itu kata para ulama adalah khilaf. Seandainya setiap farik melihat apa maksud dari farik yang lain, laqala bihi. Ya kan? Maka khilaf lafzi itu adalah khilafun law ittala'a al-fariq, ya kan, murad al-akhar laqala bihi. Jadi kalau kita ini khilaf ini, ya kan? Saya katakan ini HP ini belakangnya warna kuning kata antum. Enggak, HP ini warna kuning kata antum. Enggak, HP ini warna hitam. Warna kuning, warna hitam. Saya mengatakan hitam antum kuning. Kenapa? Ini khilaf lafzi saja. Ini bukan khilaf hakiki. Karena kalau saya berdiri di depan antum pasti saya katakan oh ya kuning. Antum berdiri di sini oh ya hitam. Itu namanya khilaf lafzi. Paham ya khilaf lafzi? Khilaf tidak berpengaruh pada mana. Dinazamkan oleh sebagian ulama dikatakan faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yashqu jabiratun wa jirahu. Faqdun ini kehilangan air. Khaufun khawatir, hajah ada air tapi butuh. Idlaluhu ya kehilangan air, ya kan? Maradun, faqdun tadi memang tidak ada air sama sekali. Maradun sakit, yashqu yang tidak mungkin dia menggunakan air. Jabiratun yang memakai perban umpamanya, jirahun atau luka di anggota wudunya. Nah, maka 7 sebab ini memperbolehkan kita untuk bertayamum. Ada yang pertama adalah al-faqdun. Faqdun ini maksudnya adalah faqdul hissi. Ya, jadi faqdun ada 7. Mana papan penghapus tadi? Papan penghapus. Apa penghapus? Iya. Jadi yang 7 ini, jadi al-faqdu itu ada 2. Al-faqdu ada 2. Ada faqdu itu hissi, ada yang syar'i. Hissi ini maksudnya adalah faqdun, tidak ada air di tempat kita. Sama sekali tidak ada air. Sama sekali tidak ada air. Putus air selamanya umpamanya. Atau tidak ada air di tempat itu. Itu namanya faqdun hissi, tidak ada air. Ada faqdun syar'i. Faqdun syar'i itu ada air tapi kita berhalangan menggunakan air. Itu namanya faqdun syar'i. Nah, ini ada 6. Ada kalanya karena umpamanya di sini beliau menggunakan bahasa khauf, khawatir. Pertama khauf. Yang kedua hajah. Kemudian idlal. Faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yashukku jabiratun wa jirahu. Jirah. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jumlahnya semua 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ada sebab 7 ini maka kita diperbolehkan untuk tayamum. 7 ini. Ya, coba perhatikan. Yang pertama adalah al-faqdul hissi. Memang tidak ada air sama sekali, ya kan? Ya, maka tayamum.
Yang kedua, ada air tapi kita berhalangan. Umpamanya khaufun, khawatir. Ada air tapi di sana ada hewan buas. Ada harimau, ya kan? Atau ada air, kalau seandainya kita pergi ke sana kita akan ketinggalan oleh rombongan. Kalau orang musafir itu kan tidak mungkin kalau setiap orang butuh air lalu berhenti semuanya. Itu tidak jadi berjalan jadi seperti itu. Ya kan? Dia ada waktu-waktu jedanya, hanya berhenti 5 menit seperti itu. Tapi sampai ke air 10 menit. Kalau dia cari air hanya sampai air 10 menit ke sana. Maka itu namanya khaufun. Maka diperbolehkan dia untuk tayamum. Itu sebab juga. Ya kan? Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah hajatun, hajah. Umpamanya untuk minum, ya kan? Minum kita atau minum hewan yang muhtaram. Hewan muhtaram ini umum, baik manusia maupun tidak manusia. Ya kan? Anjing kita lihat kehausan, kita ada air. Kalau kita gunakan untuk minum air, kita gunakan untuk berwudu, maka kita tidak bisa memberikan anjing tersebut. Maka kasih minum air tersebut, kita bertayamum. Nampak kucing kehausan, ya kan? Ya kan? Nampak apa lagi? Nampak yang penting hewan yang muhtaram, ya kan? Ada hewan yang tidak muhtaram, ada yang 5 yang kemarin kita katakan, ya kan? Al-fawasik al-khamsah tersebut. Selain daripada itu yang muhtaram, ya kan? Orang kafir biasa yang zimmi, yang hidup bersama kita, tinggal bersama kita, mereka kehausan, ya kan? Maka dikasih air kepada mereka. Jangan kita bodoh pula, lalu mereka kehausan mati pula, ya kan? Tapi kalau ada kafir harbi ini kafir yang memerangi kita, yang memusuhi kita, yang selalu ingin menghancurkan kita. Walaupun semua kafir seperti itu. Ini direkam bahaya nih. Maksudnya adalah kafir harbi dalam kitab-kitab itu adalah kafir yang memerangi kita, ya kan? Maka kalau seandainya ada kafir harbi kehausan, lalu kita punya air, lalu kita kalau beri dia, tidak bisa kita berwudu. Ya minum aja kita biar dia mati. Kasar kali ini Ustaz. Atau ya umpamanya orang yang meninggalkan sholat, yang telah disuruh oleh imam untuk bertobat. Jadi orang yang meninggalkan sholat, yang setelah disuruh istitabah, tobatlah kamu, tobatlah. Kalau enggak nanti darahnya itu muhdar, dia tuh damul muhdar. Jadi dia boleh dibunuh nanti. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholat, ya kan, telah disuruh bertobat oleh imam, dia masih belum bertobat, dia haus, lalu ada air sama kita. Kalau kita minum dia tidak bisa minum. Kalau kita berwudu dia tidak bisa minum. Minum aja biar dia mati. Nah, seperti itu. Itu menunjukkan bahwa bahayanya meninggalkan sholat. Seperti itu ya. Begitu juga orang murtad. Ada murtad di sini, ya kan? Lalu kalau kita tayamum, kalau kita minum air ini dia tidak bisa minum seperti itu. Ya udah minum aja air ini, tidak usah kita tayamum, tidak usah kasih dia. Ya, ini jangan di pos ulang nih, bahaya ini. Ya, jadi maksudnya adalah apa namanya? Hajah ini adalah apa namanya? Kita butuh untuk minum atau kita butuh uangnya. Kita tidak butuh air sekarang, tapi butuh uangnya nanti untuk beli makan atau makan kita, makan istri kita, punya istri, punya anak kita, makan untuk anak kita. Air ini kalau kita jual dapat uang gitu untuk beli beras. Kalau tidak kita jual, itu kan kita pakai wudu, tidak punya uang lagi untuk beli beras. Wajib, maka boleh menggunakan air ini, lalu kita bertayamum. Paham ya? Karena hajah. Kemudian selanjutnya idlal, kehilangan air. Kita bawa air, lalu buang hajat sebentar, lalu diambil orang itu kan, hilang. Maka boleh untuk bertayamum. Kemudian selanjutnya adalah khawatir. Maradun. Sakit yang kita khawatir karena kesehatan kita. Jadi maksud maradun di sini adalah pertama, hudutsu marad. Terjadinya apa namanya? Sakit, hudus marad. Jadi kita tidak sakit nih, tapi kalau menggunakan air khawatir akan sakit. Ya, khawatir akan sakit. Maka boleh bertayamum. Atau yang kedua adalah ziyadah marad. Kita lagi sakit nih. Kalau menggunakan air maka bertambah sakit kita. Maka ini sebab memperbolehkan kita untuk bertayamum. Mafhum? Kemudian selanjutnya adalah bari. Dia sakit ini, sama dengan tadi. Kalau digunakan air, memperlambat dia untuk sehat. Nah gitu kan, maka ini menjadi sebab boleh untuk menggunakan air. Kemudian, atau syainan. Kalau dia menggunakan air, maka ada aib. Syainan ini apa ya? Kalau digunakan air di kulitnya, atau di anggota badannya, akan memberikan athar. Yang mana athar ini kan merusak. Ya kan, dan membuat penampilannya jelek, baik zahir maupun yang zahir itu yang tampak ketika kita bekerja, muka, tangan, kaki dikit seperti itu. Kalau digunakan maka memberikan athar di sana,
lalu apa namanya buruk seperti itu, ya kan? Maka ini menjadi sebab juga memperbolehkan kita untuk memakai ini. Tapi kalau seandainya kita gunakan dan memberi efek kepada yang di batin bawahnya, di sini umpamanya di perut ini, kan perut ini nggak tampak sama orang, maka nggak boleh berwudu aja, karena hakullah aula ayuqaddam. Hak Allah lebih pertama kita utamakan daripada hak kita. Kita kan penampilan boleh, tapi penampilan yang zahir. Kalau merusak ada penampilan zahir kita, muka kita pakai itu umpamanya muka ini langsung rusak umpamanya. Nah, maka gunakan tanah untuk tayamum. Tapi syaratnya adalah ini kalau diberitakan oleh dokter umpamanya. Dokter yang adil riwayatnya, atau kita memiliki pengetahuan tentang kedokteran, tahu kita, ya kan? Ini penyakit yang berhalang mengenai air. Kalau kena air maka bermasalah ini. Maka boleh kita menggunakan tayamum untuk ganti daripada air. Paham ya? Kemudian selanjutnya apa lagi? Maradun jabiratun. Nah, ini jabiratun. Jabiratun yaitu luka, ya kan? Lalu diperban. Banyak macam-macam jabirah nih. Ada kalanya jabirah ya yang biasa, jabirah. Jabirah ini makna asalnya adalah suatu yang diletakkan supaya tulang yang pecah atau suatu yang pecah itu yang jabir kembali. Bisa gip, bisa apa gitu kan? Atau bisa juga apa namanya? Obat selap itu. Obat apa namanya? Obat luar itu. Salap. Atau juga dianggap sebagai jabirah dalam hukum jabirah juga. Pahami semuanya ya. Karena ini apa namanya? Ini kan terjadi nih. Dan pasti akan terjadi. Di mana-mana terjadi nih. Luka di sini pakai perban, luka di sini pakai ini obat salap, lalu enggak bisa kena air. Insaplas dan seterusnya. Ya kan? Pahami ya? Jadi kalau dia ada jabirah bagaimana hukumnya? Pertama, kalau seandainya mungkin dan perbolehkan, tidak ada masalah, tidak memberi mudarat kalau dia tanggalkan lalu kena air, tidak masalah, maka wajib menanggalkan dan dikenakan air. Pertama. Kalau bermasalah, nah di sini datang hukumnya. Kalau bermasalah, kalau ditanggalkan lalu kena air, ini bermasalah. Bertambah penyakitnya, bertambah semuanya, yaitu kan memberi mudarat, maka bagaimana? Nah, maka dia bisa bertayamum. Bertayamum yang basuh yang sehat, lalu bertayamum untuk yang sakit. Basuh yang sehat, lalu bertayamum untuk yang sakit. Ya, basuh yang sehat. Bagaimana tata caranya? Jadi anggaplah di tangannya ini luka. Ya, di tangannya ini ada luka, lalu diperban. Paham ya? Di sini diperban. Lalu diperban di sini. Pertama yang wajib dia basuh adalah muka, karena muka ini yang pertama kali ya. Muka, berniat muka. Kemudian baru tangan. Basuh yang sehat saja. Mana yang sehat? Sebagian luar itu di sini. Nah, untuk menggantikan sedikit yang kena perban di sini atau yang luka di sini itu, kita bertayamum. Tata cara bertayamum, selesaikan satu-satu anggota. Maksudnya adalah kan tangan ini belum selesai ya, karena di sini masih ada yang belum kena air. Maka setelah kita berwudu tadi, keringkan ya, bertayamum, ambil tanah kita tayamum. Satu kali. Nah, itu tayamum satu kali untuk tangan saja. Oh, ternyata di kakinya juga ada kena luka. Maka ulangi lagi. Ya kan, kepala lalu kaki. Lalu ketika di kaki kan belum sempurna tuh, karena sebagian kaki luka dan kan ada perban umpamanya, ya kan? Maka diulangi tayamum sekali lagi untuk kaki. Paham ya? Oh, ada di kepala, ada di kaki, ada di tangan, semuanya. Umpamanya muka ada di sini, perban di sini, atau di sini ada pakai luka seperti itu kan? Maka basuh yang sehat, ya kan, basuh yang sehat. Kemudian yang tinggal itu bagaimana? Lalu tayamum. Setelah selesai tayamum itu baru pindah ke tangan. Oh, di tangan juga ada. Setelah selesai basuh yang sehat, baru yang sakit ditayamumkan lagi. Oh, di kepala juga ada. Tapi susah ya di kepala. Karena di kepala ini sedikit pun cukup untuk nyapunya, ya kan? Ya kan? Kecuali kalau semuanya terbakar. Atau semuanya kena itu. Apa tuh umpamanya? Kan artis itu apa tuh? Yang dimasukkan ke kepala lalu bonding apa tuh? Umpamanya terbakar semuanya kan? Nah, maka juga boleh untuk ditayamumkan. Juga boleh ditayamumkan. Kakinya juga demikian, maka dibasuh yang sehat, kemudian ditayamumkan yang sakit. Paham di sini? Kemudian seandainya ketika dia memasang perban itu, tidak hanya yang sakit itu kena, umpamanya ini yang sakit segini cuman.
Tapi keperbannya segini. Itu kan mengambil dari yang sehat. Maka wajib dia sapu nanti dengan air di atasnya itu. Ya kan? Itu pun kalau tidak memberi mudarat kata dokter, tidak masalah disapu di sana. Tapi kata dokter kena air masalah itu. Ya kan? Kalau kena air langsung dia itu wah gini-gini kan. Maka tidak boleh. Ya, maka tidak apa-apa kalau tidak disapu. Paham ya? Kemudian ada bagaimana kesimpulannya? Oke, kesimpulannya. Jadi kalau seandainya ya kita memakai jabirah itu ada kalanya di anggota tayamum atau tidak di anggota tayamum. Mana anggota tayamum? Muka dan tangan. Ada kalanya ya kan kalau di muka atau di tangan orang mutlak wajib i'adah. Ya kan? Walaupun ada pendapat Imam Nawawi di dalam Majmu' mengatakan tidak. Kata Syekh Mustafa boleh ditaklid kita lihat. Ya. Tapi itu hati-hati diulangi kalau kemungkinan. Tapi kalau banyak sebulan umpamanya sholatnya pagi itu, ya kan sulit juga ya. Boleh taklid ini pendapat Imam Nawawi. Ya enggak wajibnya ada. Tapi kalau di selain anggota tayamum, di mana umpamanya? Selain anggota tayamum,